Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Gus, jadi saya kembali ke topik masalah materi pada malam hari ini berkaitan dengan tadi hakikat dari zakat dan sedekah, yakni membersihkan diri, membersihkan harta dan membersihkan hati. Orang yang muzaki atau yang mengeluarkan zakat dan sedekah memang itu adalah dalam rangka membersihkan diri, membersihkan harta dan hatinya. Nah, yang jadi pertanyaan kula Gus, ya, hakikat bagi orang yang menerima atau mustahiknya, apakah mereka itu bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang nerimo regete? Karena pengalaman kami dulu waktu kami sekolah itu ada suatu daerah ya, yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Ketika kami dan beberapa rekan kami mengalihkan zakat, mengumpulkan zakat dan sedekah, kemudian kami himpun, kami arahkan ke mereka. Ternyata jawaban mereka, ngapunten Mas, kami ini meskipun orang yang tidak mampu, tapi kami ini nggak mau nerimo regete orang-orang yang kaya. Ngaten. Mohon penjelasannya Gus tentang hakikat zakat bagi orang yang menerima. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka ngaji bareng rutinan setiap 1 bulan 1 kali, tepatnya di hari Kamis ini, Kamis pertama Kamis kedua. Untuk malam hari ini kami akan mengambil tema bersihkanlah rumah di dalam dirimu lewat hakikatnya zakat dan puasa. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Luqman, surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 13, surat Luqman ayat 31, surat yang ke-31 ayat 13. Di situ Allah dawuh tentang Luqman. Wa idh qala lan tatkalani dawuh sapa Luqman li ibnihi maring putrane Luqman. Tentang apa mawaidohnya? Rupane dawuh la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Rafapi diunggahni wahai anak-anakku, berarti anak Luqman termasuk Nabi Musa, ya termasuk kita-kita ini. Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu. Berbicara masalah menyekutukan Allah, akibatnya itu orangnya disebut orang musyrik,
perilakunya syirik itu macam dua. Syirik macam dua, satu jali, nomor dua khafi. Syirik jali niki syirik yang jelas, artinya jelas berkenaan dengan jasad. Contoh niki hubungan sama jasad. Jenengan menyembah selain Tuhan yang bernama Allah, jelas disebut syirik. Jasad berarti pandangan syariat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu membikin Tuhan selain Allah. Ini berarti secara jali syirik, secara syariat berarti jasad. Tetapi syirik yang kedua yang kita sebut sebagai syirik khafi. Khafi maknanya halus. Artinya syirik yang berkenaan dengan ruh atau hati. Satu contoh. Jenengan mempunyai satu iman, percaya bahwasanya sumber tausiah itu datangnya dari saya, mukhlason, seorang manusia. Berarti syirik Anda. Kak kroso nggih. Syirik ini ada kaitannya dengan iman. Maneh banyak terjadi di tengah masyarakat kita, Pak. Dingin-dingin kita pakai jas, kita pakai jaket, bersepeda motor pakai jas atau pakai apa namanya ini, jaket, ben gak masuk angin, lah gitu dah. Loh, di situ Anda dalam hati ada penemu iman, percaya bahwasanya Anda terhindar dari masuk angin, Anda terhindar dari hujan. Iman Anda itu masuk di dalam jaket, itu sama halnya dengan syirik khafi niki. Ada lagi yang lebih halus lagi, jerone khafi. Nah, iki ada yang lebih lembut maneh sak jerone lembut. Apa itu? Contoh, ketika saat kita suluk Bapak Ibu, atau zuhud atau zikir, fungsi daripada kita suluk atau uzlah, zuhud, kholwat itu kan menemui Allah. Lah gitu dah. Meninggalkan selain Allah dan bertemu terhadap Allah. Tetapi ketika saat proses perjalanan Anda ini ada satu penemu di dalam hati, iman, percaya bahwasanya Anda sebagai manusia yang disebut ruh itu
merasa bahwasanya Anda bisa berzikir, Anda bisa beruzlah, Anda bisa berkholwat, iman yang seperti itu Anda masih kelebu syirik. Padahal satu sisi saya terangkan, kau akan bisa bertemu Allah, kuncinya lewat zikir sirul asrar. Di situ ada proses, kau rasakan semua hidup itu Allah. Lah, kawitane syirik kalau sudah masuk di letak ainul basirah atau sudah tidak merasa dirinya yang merasakan, tetapi Allahnya yang merasakan pada diri Anda, maka syirik itu memang telah selesai. Berarti sebelum kita dikatakan Allah iman yang benar, berarti kita melakukan syirik khafi, sakjroning khafi terlebih dahulu. Memang ngoten. Laksono orang yang belajar di sekolahan, Pak, masuk sekolah kelas 1, apapun pelajaran yang nanti kita akan terima, kita belum paham, alias dikatakan masih bodoh. Lah ngeten nggih? Huruf A itu apa orang ngerti, A B C sampai Z belum paham. Lah, proses kefahaman itu awalnya kita belum paham. Laksono seperti itu. Sebelum iman kita itu betul-betul murni di mata Allah benar, itu terlebih dahulu kita mengalami iman yang tidak benar. Itu tadi loh Pak, yang kami maksud syirik khafi sakjroning khafi maneh. Wis. La tusyrik ya bunayya, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu. Artinya Bapak Ibu, sementara waktu ini kita kan masih ada Allah, masih ada di dalam hati kita selain Allah. Taruh saja di situ. Kalau sudah begini, solusinya bagaimana berkenaan dengan ayat itu? Luqman dawuh terhadap anak putu termasuk kita, la tusyrik, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan kita sudah melakukan. Terus apa solusinya? Akhirnya dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Solusi Anda untuk keluar dari perbuatan syirik yang sudah kita lakukan setiap saat dan waktu adalah yakfur. Hilangkan perkara-perkara di dalam hatimu selain Allah. Hilangkan perkara-perkara di dalam hatimu selain Allah yang sudah bersemayam dalam hati. Dengan cara bagaimana kita menghilangkan perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati? Bapak Ibu, tolong iki jangan ditinggalkan ya, laku sing niki. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
tentang masalah zikir, Pak, Bu. Tolong khusus bagi Anda yang dalam perjalanan ini tetap dilakukan. Ini untuk membongkar semua apa perkara yang sudah bersemayam di dalam hati kita. Lakukan zikir. Zikir yang kami maksud bukan ucapan. Zikir yang kami maksud secara lugat adalah ingat, istilah adalah sadar diri hati ini bahwasanya semua apapun yang berperan adalah hidup, dan hidup itulah hakikatnya Allah. Sehingga panjenengan harus setiap saat dan waktu hatinya untuk menggetarkan isim, menggetarkan nama Allah, sehingga kami sebut sebagai zikir sirri dalam hati, mengucapkan Allahu Allah. Ini ono dangdutan ya, tak ono bas gitar ini, wonten ketipu nih. Iku sampeyan tirokno ning ati. Allah. Saged. Atau perjalanan kaki sampean iki berjalan kanan kiri Allah dalam hati, jangan di lisan. Biar enggak timbul fitnah dalam hati. Di saat hati panjenengan itu mengumandangkan dzikir isim, dzikir nama, sir itu, dalam hati sampean ada hati lagi yang kami sebut sebagai ruh. Itu punya rasa, Pak, Bu. Punya perasaan jenengan iki. Ibu perasaannya lembut sekali. Artinya rasa itu adalah iman. Lewat perasaan iku jenengan kedah merasakan bahwasanya semua apa hidup baik di luar di dalam diri Anda, baik bersemayam di rambut, di mata, di telinga, di mulut, di tangan, semuanya hatimu harus sadar itulah Allah, hidup itu harus sampai barengi itu. Zikir isim, wadkur isma rabbika, wadkur ingatlah Muhammad, sadaro Muhammad isma rabbika, sebutlah Muhammad isma rabbika, ing nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Wong Islam? Allah. Lah ngeten nggih. Muhammad sebutlah nama Tuhanmu bukrotau, ketika saat waktu pagi, ibu-ibu sadurunge subuh iku ana sing wis tangi masak. Lah ngeten nggih. Eling-eling Pak Ingku arepe budal makarya, budal kerja, anake budal sekolah pendidikan ben maem dhisik. Berarti sing soro dhisik bendina sinten? Ibu nggih. Ya Allah. Pak yang keler. Ojo ngono ya Pak engko ya kepanasan barang. Lah niku kerja, lah ngoten nggih. Jadi keseimbangan antara suami dan istri, ya Allah, indah sekali. Indah sekali. Bapak Ibu, Allah dawuh Muhammad bukrota, waktu pagi kau bangun iku
hatimu sibukkan untuk menggetarkan nama Allah, tapi di situ tidak diteruskan ayat yang jelas sirul asr mboten. Cuman kita harus peka lewat balago mantek, ya. Balago mantek itu ngelmu sing kanggo urusan filosof. Kita harus sadar, walaupun di situ wadkur, bahasanya kamu harus paham. Zikir iku ingat. Ingat iku letaknya di mana? Bahasa syariat mesti ingatnya di akal atau di otak, ngoten nggih. Tapi bahasa hakikat ingat itu sadar diri. Hati ini dalam hal beriman bahwasanya semua itu yang berperan adalah Allah atau hidup pada diri jenengan. Jadi jenengan saged ulek-ulek niku eneng urip sing duweni obah. Hati jenengan kedah sadar nyambung rasa menyang urip ning kuwi. Lah isim kita menyebut asma Allah itu sebagai apa sih? Penghujam mawon. Pengingat terhadap ruh, mengatakan ruh itu Allah semuanya. Ngono lho gampangane. Kita mengumandangkan dzikir sir isim itu sebetulnya itu mengatakan ini dikiri isim itu roh ngerti ya dirimu, mengertilah dirimu, sadaro itu Allah. Ngoten karepe. Duduk semata-mata tanganmu bisa obat sendiri ulek-ulek, ndak roh. Sadaro kalau itu semua adalah Allah. Ngoten sebetulnya. Lah niki jarine arek-arek berat. Bukrotau wa asila. Pagi sampai sore. Wih. Karepe niku Pak, jangan ada jedah. Esok sampai sore iku selalu hati berzikir. Bapak Ibu, lewat ajaran tauhid la ikraha fiddin iki maka tidak harus sampai dipaksakan harus pagi tutup sore. Wis bahasa kula biqadril imkan sak mampu sampean. Kula yakin Bapak Ibu, katakanlah hari pertama berat esok sampai sore mboten kuat. Katakan diambil hanya 5%. Aku yakin lama kelamaan jenengan iki oleh karena terus menerus gatekake dawe Allah niki bendino aku yakin ada munda dari 5% saya suwe lama kelamaan akan menjadi 10%. Begitu seterusnya. Wa minal laili tidak hanya cukup berhenti di situ kalau tengah malam hari sempatkan dirimu untuk mengingat Allah. Dalam rangka apa mengingat Allah? Sujud artinya tunduk dengan aturan Allah. Dikatakan tunduk dengan aturan Allah itu bagaimana Pak? Kita belajar untuk menerima apa adanya yang dihadapkan Allah. Sebab hukum sunatullah yang dihadapkan terhadap kita mesti ono penak, ono ora penak, susah senang mesti wonten. Warak luwe mesti terjadi. Dompetnya tipis ambek kandel iku mesti. Kadang-kadang sing PNS ngoten niku nek wis
Tanggal-tanggal rada tuwek ngoten wis golek utangan. Biasa. Janji ningku nek tanggal 6 tak sahuri. Lah ngoten Bu nggih. Nggih TNI, Polri, PNS, ngoten biasa. Kadang jembar waktu itu kandang sempit. Biasa, itu hukum Allah. Fasjud tunduk dengan aturan Allah, sunatullah hukum Allah. Mungkin dalam segi makan kita tiap hari gak mungkin lah mangan iwak sate tok, gak mungkin. Mungkin suatu saat ada rezeki lebih, kita bisa beli di luar. Rezeki pas-pasan cukup iwak Garuda sambal terasi. Udah nyaman kok ngoten. Urusan jenengan jangan gampang. Tujuannya jangan itu jadi teles toh. Yo banyu kobokan, sing penting teles. Loh, nyun sewu lho Pak. Iki omongan sing gak patek koyok guyon, tapi iso uga iki terjadi Pak. Hukum sunatullah menghadapkan terhadap kita azwajal litaskunu ilaiha. Dua jejodoh iku sebenarnya untuk membikin hati panjenenganku anteng. Ngaten lho. Si A ya gak mungkin diwenehi susah terus, sempit terus ya gak mungkin. Kadang suatu saat diwenehi waktu jembar. Begitulah roda kehidupan itu yang dihadapkan Allah. Malam hari tidak hanya kita fasjud patuh dengan undang-undang Allah, fasabbih bersuci Pak. Nah, inilah maksud hakikat zakat itu di situ. Mengeluarkan sebagian harta pada dirimu yang telah ditentukan di dalam agama. Artinya harta yang kita dapatkan setiap hari itu ada haknya anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Makanya ada istilah zakat mal, zakat khol. Itu kita berikan. Makanya kalau ada panitia masjid memberikan pengumuman woro-woro terhadap masyarakat untuk menyantuni anak yatim, lekas berbondong-bondonglah. Karena apa? Anda tidak mencari seseorang yang mengambil haknya, tetapi jenengan iki mang diparani yang mengambil haknya. Loh, ini ukurannya Pak. Terhadap sifat karakter kita pelit atau loman. Lah ngoten nggih. Estu. Tapi hati ini jikalau sudah berkemas-kemas untuk wada'u ila rabbik, belajar untuk kembali kepada Allah, aku yakin tidak ada sifat meleki alias bakhil bin pelit alias medit. Mboten enten. Karena apa? Karena mereka tahu, beliau-beliau ini tahu bahwasanya semuanya adalah milik Allah. Sebatas kita dititipi, diamanai untuk menjalankan hukum sunatullah itu. Ongkos kula utang kula kata, memang ketoke omah niki gede, mobile niki nggih akeh, tapi utangku nek tak krusno gak cukup. Lah ngeten nggih. Biasa ning dompet niku mboten puluhan ribu, atusan eketan tok. Tapi di sisi lain dia punya tanggungan setiap bulan. Terus apakah aku kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Nah, ini ada namanya gharim. Gharim Pak. Gharim itu orang yang banyak tanggung
tanggungan. Dilihat satu sisi koyoke duwe jabatan, yo sugih. Masyarakat mengatakan sugih tapi tidak tahu kalau tanggungannya lebih besar. Wong turune lo gak nyaman asine. Lho nggih masih omahe maglong-maglong pinggir rembong ya. Ketoke mobile 5. Sing delok iku kan ya apa? Sing nyawang lah koyo penak lah ngoten nah. Jare sing nglakoni ngomongin ngeten, penak raimu ngono ora ngerti. Aku iki tanggung aku luwih gede. Makanya dalam istilah pabrik nek gede ya limbahnya gede, pabrik kecil limbahnya kecil. Tidak termasuk kewajiban jenengan, tetapi tidak menutup kemungkinan jenengan menzakatkan, mengeluarkan dalam bentuk sodako itu solusi yang terbaik juga, dan tidak akan mengurangi rasa kebarokahan dalam harta panjenengan, dan justru akan menambah. Itu bahasa syariat. Cuman bahasa hakikat ditakoni, lah kuwi mang ikhlas apa sik krana liya. Lah ngoten nggih. Bahasa hakikat ditakoni. Sebab al-a'malu suwarun qaimatun. Amalmu iku gak manfaat blas. Kaya patung. Masalahnya apa? Ora enek roe. Ya percuma. Lah biar ada rohnya, amalmu ikhlas. Dununge ikhlas kuwi gak merasa dirimu yang melakukan, tapi semuanya adalah Allah. Baru ya iki Pak golek barokah itu gak usah nang omahe kiai, barokah salaman diambung-ambung. Lho. Ya nek kiai ini mang mari dulinan minyak ya mbok wangi. Tapi nek umpama dulan telek lintung. Barokah itu ada dirimu sendiri. Kui akmal, kui laku apa wae kok no ikhlase mesti barokah. Gak kate insyaallah saya katakan mesti barokah. Kui nyambut gawe pengin barokah situk dalane ikhlas. Dikatakan ikhlas, Anda tidak merasa yang melakukan, justru dalam hati Anda merasa Allah yang melakukan. Lah kuwi pengin di anak sing soleh nang solihah. Lah roh iku melok menikmati apa sing dinikmati jasad, apa syahwatul farji. Lah kuwi nek pengin dadi anak sing barokah gak usah didungake gitu. Ketika jenengan iki berbuat intim kali garwa jenengan, jok rumangsa kuwi sing nglakoni. Gus nek kula sing mboten rumangsa sing nglakoni ra iso ngadeg. Ya wis kaitan gak apa-apa. Engko dicoba maneh. Artinya apa? Yang namanya zikir Bapak Ibu sebetulnya itu tidak boleh lepas dari hati, karena lam fiso malaha. Allah dawuh di dalam Al-Baqarah ayat 256 tadi terusnya, lam fiso malaha faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fiso malaha. Taline Allah iki gece ono rapet. Taline Allah ya zikir niku Pak. Sirul asror itu. Bapak Ibu, ketika fasabih pensucian itu sampai laksanakan, nek cara syariat zakat itu pensucian. Hakikatnya pensucian adalah keakuanmu tadi lo, sing lebete khofi, sing syirik lebete khofi, lembute lembut, merasa keakuan dirinya yang melakukan, udah sisihkan. Jadikan keakuan Allah. Berarti jenengan harus merasa akunya Allah di dalam hati yang melakukan.
berarti niki jenengan telah melakukan menunaikan zakat hakikate atau pembersihan semua apa perkara selain Allah yang ada di dalam hati. Wis kalau sudah bersih, makanya peringati la tusyrik billahi syai'. Selanjutnya anak putuku, jangan kau memasukkan selain Allah di dalam hatimu dalam bentuk apapun. Bentuk kebutuhan, bentuk percintaan, kasih sayang, apapun. Jangan sampai masuk. Artinya, kalau rumahmu itu sudah kau bersihkan, jagalah rumahmu dari perkara-perkara yang mengotori rumah. Sebab innasirka ladzulmun adzim. Karena regete ati, reget sing masuk di dalam rumahmu itu menjijikkan. Menjijikkan sekali. Ladzulmun adzim kalau kita bicara tentang masalah dosa, Pak. Mbah buyuti dosa itu adalah syirik. Mbah buyuti. Berarti lebih besar daripada sampean berbuat maksiat selain daripada hal itu. Bapak Ibu, terus bagaimana kita menjaga kebersihan rumah di dalam hatiku? Bagaimana caranya kita menjaga kesucian hati dari perkara-perkara selain Allah? Disinilah Bapak Ibu, Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Ahzab ayate tolekana dhewe tentang zikir. Terus di dalam surat Al-Insan itu tadi ayat 25-26 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, artinya jenengan iki sudah tidak menanggung syirik. Uzkurullaha uzkuru, jagalah zikir itu, berzikirlah kamu sekalian Allah ing Allah, ingatlah selalu kau pada Tuhanmu, ingatlah selalu kau pada Allah, zikron kathiron, kelawan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya Bapak Ibu, setiap saat dan waktu pergunakanlah hatimu untuk selalu memegang zikir terhadap Allah. Ini cara untuk menjaga kefitrawan roh, kefitrawan jiwa, kefitrawan hati panjenengan dari perkara selain Allah. Sebab nek gak sampean lakokno zikir, khususnya sirul asrar dan fana'ul dzikri, setiap saat dan waktu itu Pak, nafsu itu mesti melebu, mencoba untuk melebu lewat celah manapun. Contoh lewat celah mata, melihat sesuatu di depan panjenengan, nafsu itu ngomong ngeten, murui akal sampean, kal ngomong nangoni roh, ngomong ya nopo, bahwasanya apa wujud perkara sing didelok iku mesti manfaati. Ketok duit manfaati, ketok sego manfaati. Apapun yang bersifatkan materi, nafsu iku murui nanggone akal, akal ngomong nanggone roh, bicara supaya iman selain Allah itu bisa nekakno manfaat dan atau mendatangkan mudarat, bahaya. Bapak Ibu, hati kita sebagai ahli hijab pasti manut Pak, manut.
Tapi hati tadi yang sudah bebas dari perbuatan syirik, ketika saat nafsu akan memasukkan perbuatan syirik, pasti ruh ini akan berbicara lain imannya, karena dia selalu memegang teguh tali Allah, yaitu zikir. Gak percaya, Pak. Ada ayatnya yang mengatakan, entah surat apa saya lupa, bahwasanya selain Allah itu tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, nggak bisa. Selain Allah loh, tanpa kecuali. Bis. Nafsu gak iso lewat meripat masuk di jagate roh, yaitu hati, lewat telinga. Suara, terdengar suara apa tah, suarane apa pun sembarang. Intine nafsu ngomong nang akal supaya ngomong nang roh. Roh iku suarane Evita Mala. Ngana iku suarane sembuh sapa kuno. Lah, oleh karena ruh itu selalu memandang Allahnya, nggak mungkin si makhluk itu bisa mengeluarkan suara. Nggak mungkin dia mengatakan suaranya Mbak Evi, nggak mungkin. Kalau malam Mbak Evi, Pak. Kalau siang Mas Edi, ya, biasa antene. Beliau panjenengan manah iki, berhubung sudah tercover cahaya makrifat nang Allah, pasti langsung klik nang Allah. Akhirnya ruh itu tidak beriman bahwasanya suara yang muncul dari makhluk, tetapi justru dia muncul suara itu dari Allah. Oke, gak lewat telinga, nggak bisa. Lewat sifat kalam, ucapan. Begitulah nafsu itu. Lewat nafas, lewat jantung, lewat darah. Berhubung panjenengan ini sudah tercover jagate hati ini dari perkara bisikan nafsu, maka gak mungkin nafsu akan bisa masuk kembali di dalam hati untuk menebar benih syirik. Gak mungkin, karena sudah tercover oleh cahaya makrifat Allah yang Allah datangkan dalam jagatnya hatimu, dikarenakan kau selalu mengumandangkan zikir. Paham ya? Nah, di situ ingat sejarahnya siapa itu Dzulqarnain niku dengan Ya'juj Ma'juj itu. Dzulqarnain itu tertuang dalam surah Naba, Ya'juj wa Ma'juj ya. Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk, Pak. Ketemu orang bunuh. Diceritakan secara syariat Ya'juj wa Ma'juj dulu itu, Pak ya, sebelum dikurung oleh Dzulqarnain ya, dia itu selalu membuat kerusakan di bumi ini, membuat kerusakan. Ya makhluk, bangsane makhluk. Lah, ketika Dzulqarnain itu datang diperintahkan Allah dalam satu negara, beliau menyuruh raja itu untuk membangun satu bangunan yang intinya bangunan ini untuk memenjara Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya ketika saat sudah dibangun satu penjara dan di situ sudah dimasukkan mungkin itu di daerah Timur Tengah,
Tadi ada sebuah lembah, gunung, jadi gunung mungkin sekarang. Di dalamnya itu masih ada Ya'juj wa Ma'juj yang nantinya di akhir zaman nanti akan dikeluarkan oleh Allah. Itu sebetulnya ngeten, Pak. Ya'juj wa Ma'juj secara hakikat adalah bisa dikatakan nafsu dalam dirimu yang setiap saat akan menghantui terhadap setiap ruh dalam diri manusia untuk berbuat jahat pada Allah. Lah, berhubung Dzulqarnain sudah didatangkan Allah di dalam setiap dirimu, akhirnya kau akan mengubur jauh-jauh ke dalam Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Apa itu? Ilmu, amal, dan istiqomah. Tetapi ingatlah, walaupun nafsu sudah kau kalahkan, kau usir dari negara hatimu, jangan kau kira dia tidak mencari celah untuk masuk kembali menjajah negara hatimu. Itu pasti, Pak Bu. Sehingga Allah memberikan satu solusi, menahan, memberikan satu benteng yang kuat dalam jagat hatimu dengan cahaya ma'rifat. Hal itu bisa didatangkan hanya dengan satu cara. Anda selalu berzikir pada Allah. Sebab cahaya makrifat itu akan datang dan mengamankan negaranya hatimu manakala kau sudah menyibukkan diri dengan berzikir. Inilah maksudnya Anda berpuasa. Menjaga perkara selain Allah, menjaga perkara di luar itu jangan sampai masuk dalam perutmu. Kalau orang puasa, ya kan nggak oleh mangan, nggak oleh ngombe. Apa gunung boten angsal, menahan. Nek puasa model kaya ngene iki cah cilik kuat, Pak. Cah cilik kadang posone beduk, biyen niku ngoten. Nah, yang dimaksud puasa mencegah, iki sebetulnya adalah mencegah negaranya hatimu jangan sampai masuk selain Allah, biar tidak mengotori hati. Dengan cara bagaimana? Yaitu tadi, Pak, Anda selalu terjaga negara hatimu dengan cahaya ma'rifat Allah, dan cahaya ma'rifat Allah itu hanya didatangkan pada hambanya yang hanya menjalankan zikir. Cahaya ma'rifat itu sudah dituangkan Allah di dalam surah An-Nur, ya, ayat 35. Di situ saya ambil poinnya saja. Nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. Di atas cahaya ada cahaya, maksudnya cahaya ma'rifat ini akan diberikan oleh Allah terhadap hambanya yang dikehendaki. Siapa? Yaitu hamba yang selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan mayoritas ingkang rawuh sudah mengenal tentang syirik di dalam hati dan sudah tahu bagaimana caranya membersihkan syirik itu. Setelah itu bersih, jagalah kebersihan rumahmu itu dengan cara selalu berzikir di setiap saat dan waktu. Zikirnya yang mana? Cukup sambil zikir sir dan sirul asrar.
Sirul Asrar walaupun di Su'arul Basirah, apalagi jenengan iki langsung ke Ainul Basirah, walaupun secara isim diucapkan Allahu Allah, tetapi sampai langsung netepno akune Allah itu lebih baik, wis lebih cepat dan gak katik kakean proses. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah isi materi pengaosan pada malam hari ini terkait meruat atau membersihkan rumah dalam hati, kemudian menjaga kesucian rumah dalam hati. Hal itu dituangkan Allah di dalam surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Gus, jadi saya kembali ke topik masalah materi pada malam hari ini berkaitan dengan tadi hakikat dari zakat dan sedekah, yakni membersihkan diri, membersihkan harta dan membersihkan hati. Orang yang muzaki atau yang mengeluarkan zakat dan sedekah memang niku adalah dalam rangka membersihkan diri, membersihkan harta dan hatinya. Nah, yang jadi pertanyaan kula Gus, ya, hakikat bagi orang yang menerima atau mustahiknya, apakah mereka itu bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang nerimo regete? Karena pengalaman kami dulu waktu kami sekolah itu ada suatu daerah, ya, yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan. Ketika kami dan beberapa rekan kami mengalihkan zakat, mengumpulkan zakat dan sedekah, kemudian kami himpun, kami arahkan ke mereka. Ternyata jawaban mereka, ngapunten Mas, kami ini meskipun orang yang tidak mampu, tapi kami ini nggak mau nerimo regete orang-orang yang kaya. Ngaten. Mohon penjelasannya Gus tentang hakikat zakat bagi orang yang menerima. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mustahik, mustahik itu orang yang berhak menerima zakah yang menurut Al-Quran terbagi menjadi 8 asnaf, 8 bagian atau 8 golongan. Bagaimana pandangan hakikat terkait mustahik? Itu mengatakan bahwasanya walaupun saya tidak punya, tetapi saya tidak mau menerima regete penyakite wong sugih. Bapak Ibu hadirin, inilah pentingnya kita itu memahami ajaran Rasulullah baik dari sisi syariah dan hakikiyah. Memang secara logis kalau itu dikatakan reget, reget bagi yang mengeluarkan muzaki mau, penyakit dari sang yang mengeluarkan. Tapi bukan berarti penyakit itu akan menjadi penyakit bagi mustahik atau yang menerima. Iku bila mana si mustahik itu ada pandangan hati atau ruh terhadap Allah, otomatis dia harus paham tentang bagaimana hukum akhlak ilahiyah, berarti hakikat ma'rifat.
Dia mengatakan penyakit itu sebabnya apa? Dari sisi syariat. Coba kalau dia mau melihat dari sisi hakikat, penyakit itu akan bukan menjadi penyakit pada dirinya, akan menjadi obat pada dirinya. Kalau melihat Allahnya loh Pak, berhubung mereka itu tidak mengerti tentang bagaimana akhlak ilahiyah pada Allah, maka ada juga yang mengatakan bahwasanya itu penyakit, dan saya tidak mau menerima bagian itu. Kalau tentang bagaimana hukumnya orang itu, ya nggak apa-apa, terserah, karena dia tidak mau menerima. Tapi jikalau satu sisi dia menggerutu hatinya dengan keadaan dirinya yang sempit, nggih mohon maaf, itu berarti kalau saya katakan orang munafik. Lah ngeten nggih, orang munafik. Memang kadang-kadang kita itu Pak dihadapkan beban di mata manusia. Contoh kemarin itu waktu kondisi corona nih kan banyak kita masyarakat minta BLT, bansos, tapi ketika ditemplei ning rumai wong miskin menolak badan, menolak. Kula saged ngomong niki mergae kula nggih lurah, jadi pengalaman pol. Nggih aneh, kula miskin Pak Lurah, aku durung oleh bantuan belas, teko bansos nggak oleh, teko BLT yo ora oleh, PKH yo gak oleh. Akhirnya kriteria masuk, oke, saya kasih, tapi ning rumah sampean tak tulis, ono tulisane stiker Pak ya. Lho mboten Pak Lurah, gak usah nih lho. Termasuk beban. Lah ngeten nggih. Nggih mohon maaf lah. Itu terjadi kemarin Pak ya. Dan ini BBM naik Pak. Niki BLT ate mudhun maneh. Lurah gegeran maneh ninggo ambek wargane. Lho nggih Pak. Gegeran maneh. Hanallah. Nyun sewu lho nggih, nyun sewu. Gak mungkin semua masyarakat kita dalam satu desa itu eksis terhadap kepala desa, gak mungkin. Pasti ada 1, 2, 3 yang memungsui lah gitu toh. Jadi kula niki nggih dipicak-picakne wong lho. Lho estu. Dipicak-picakne. Apa ora ketok motone kasdes iki. Nek aku wong gak duwe, ora dibagi. Ya Allah Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai pejabat yang paling bawah terhadap pejabat daerah. Tolong nyun sewu, nek ana tumpeng teko iku mesti gegeran. Sing benjut kabeh iku kepala desa utawa lurah, pamong. Lho estu Pak. Kula filosofna nanggone ayam nyun sewu Pak. Ayam tak deleh 1 kombong ngeten. Ya ora tak kei mangan, ora tukaran. Ketika tak uncalno tumpeng jagung utawa ya apa? Ya Allah Pak, sing merasa gagah di menang dewi ngomabluki yang lain. Intine ayam niku duweni sifat serakah, nggih mboten. Nek iso koncone ojo mangan, aku tok sing wareg. Ya Allah Gusti, akhirnya kula sadar iya ya nek tumpeng teko nek gak rata mesti gegeran. Mboten saged Kak. Pak kula meratakan mboten saged. Estu mboten saged. Dari BLT mboten cukup. Tur yang kok salah kabeh wonten kriteriane. Orang menerima dana bantuan PKH atau bansos, BLT lah wonten kriteriane toh. Ada kriterianya.
Lah sing niki pernah langsung ngomong teng kula. Kula anggap nggih dhek mampu. Apa jawabnya? Pak Kades, saya ini juga korban dengan adanya corona ini. Saya juga warga, punya hak untuk menikmati. Kok gak oleh bagian? Padahal sugih. Walaupun gak sugih lah, cukup lah Pak daripada yang lah. Tak pikir ya bener Yohan. DE ya wargaku. Misalnya ngoten. Terus ya punya hak, ya kena dampak lah ngoten nggih. Jadi corona kemarin itu dampaknya luar biasa. Mulai golongan masyarakat ekonomi bawah sampai ke atas. Sing biasa iku duweni home industry. Tas omsetnya 1 bulan katakanlah puluhan juta. Niku lho bangkrut, krut lho. Sing asale gak iso kulaan. Terus barang yang sudah jadi nggak bisa dikeluarkan. Satu sisi ngingoni karyawan. Aduh ngeluh kabeh Pak Ningko pada waktu itu. Lah kula daripada ngeluh-ngeluh tinggal turu wae ngene. Ngoten. Artinya apa? Oke. Masukan-masukan itu saya terima. Tak godok di dalam musdes, musyawarah desa. Bagaimana solusinya ini? Ingat Pak, sampai masa ditutupi kabeh riyo niku lho. Nggih eling nggih. Jadi gang niku di portal utawa dikei garis apa polisian garis rendek apa jenenge ini kalau bongkotan nih lho. Pokok wis gak ono silaturahim. Wis jajane dipangan dhewe. Cukup nek njok sepuro lewat WA ngoten. Ngoten wis Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada substansinya tadi pertanyaan. Bagaimana hakikatnya mustahik menerima ini? Bapak Ibu, kalau hati mau sedikit aja memandang Allahnya, itu bentuk rahmannya Allah. Rahimnya akan datang juga manakala mustahik itu betul-betul hatinya ma'rifat pada Allah. Inilah yang kumaksud penyakit mungguh muzaki, penyakit mungguh mereka yang mengeluarkan, tapi dadi obat kanggo jenengan. Saya istilahkan gini Pak. Sampai ngerti penyakitnya sapi wedhus itu kotoran, nggih? Kotoran itu dikeluarkan oleh sapi atau wedhus, numpuk-numpuk iki dadi obat anggene tanaman mboten? Dadi obat, berarti manfaat kanggo tanaman. Tapi iki manakala gak ditokno kotoran iki ndugi sapi, bahaya mboten? Bahaya kanggo sapi. Kita sendiri punya kotoran, dan kotoran kita sebetulnya itu mengandung pupuk. Lho nggih Pak. Nah ini akan bermanfaat bagi yang berhak menerima. Contoh iwak lele kali apa kok guri-guri sebab sering mangan. Nggih Pak, lho. Sampeyan delok, sampeyan tingali, sampeyan lihat ikan lele di kali rasanya di kolam yang kita kasih makan lewat pur, sentrat. Ayo, gurih ndi? Gurih kali sebabnya sering mangan kotoran. Berarti kotoran bagi kita, penyakit bagi kita, belum tentu menjadi penyakit bagi yang berhak menerima. Itulah tumbuh-tumbuhan atau hayawan iwak lele mang. Lah kotoran yang sudah kita keluarkan terus kita makan lagi, misalnya kita makan lagi, penyakit mboten?
penyakit. Tapi bagi tumbuh-tumbuhan emes Pak, subur tambahan iki. Kalau boleh teringat masa lalu Pak, waktu tahun sekitar 75. Biasa Pak nek ketigong ini ning saben niku mboten enten tanduran. Setelah wijen dulu iku eling mari pari dansul, kalau nek gak dansul ya kacang, habis itu terakhir wijen. Ngerti wijen nggih? Setelah itu bro, sawah itu bro. Loh, di situ itu para petani yang punya rojokoyo seperti wedhus, seperti sapi, kebu, ikut digelar Pak tong mriku. Digelar. Loh, kula titeni. Ketika saat si sapi atau kerbau itu mengeluarkan kotoran, selang kira-kira 7 hari, sukete iku hijau-hijau subur. Gimana? Tapi tanah yang tidak kena kotoran lembu itu tadi nggih garing mboten sesubur itu. Cuma nek masalah rasane aku gak tahu ngrasakno. Lho nggih, tak delok sepintas iku subur. Subur. Loh, berarti bisa saya ambil kesimpulan kotoran lembu itu berarti manfaat buat tumbuhan. Itu bukan niki nek ndelok sistem nanggone biologis juga melih kok iso kotoran dadi pupuk iku ora dong kula. Masalahe ngaji kula mboten teng mriku, belajar kula mboten ilmu tentang kimia niku mboten ngertos. Tapi fakta di lapangan ngoten. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan kotoran buat muzaki belum tentu menjadi penyakit buat si mustahik. Lah di sini paham nggih? Lah hakikate seperti itulah akan menjadi satu obat atau menjadi satu pupuk bermanfaat bagi mustahik manakala si mustahik iku nyawang Gusti Allah. Nek nyawang makhluk ya apa maneh sing kei mungsuhe, ya jelas gak gelem, Pak. Gak gelem, jelas gak gelem. Dianggap musuh nih lho, dianggap musuh. Boleh dalam hati, kuwi koyo ngremehno aku wae. Lah ngene, sifat takaburi mat tahu, sifat munafiki mat tahu. Bila mana memang terjadi seperti itu, pernah panjenengan alami, bahasa kula ya gak apa-apa, munggo mustahik gak gelem nrimo. Tapi satu sisi manakala hatinya dongkol atas kondisi sempit, berarti kula saged mengatakan itu orang munafik. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet. Mungkin berapa pekan kemarin saya sempat absen. Tadi ini saya kepikiran tentang masalah zikir sir dan sirul asrol, Gus. Ya, saya sering melihat di media, terutama yang sekarang tuh lagi viral yang dai bot sing padang. Nggih, masalah zikir sir dan sirul asrol itu, Gus. Buya Simasari, ya Rosia Asari ya. Ya saya sering dengar zikir sir, zikir sirul asrol. Tapi kan itu kan saya lewat media, Gus. Jadi kita nggak bisa langsung bertanya. Jadi alangkah baiknya secara talaki saya tanya jenengan, pripun sih niku zikir asrol sirul dan sirul asrol niku, Gus? Pripun penerapane, nopo sih sing dimaksud zikir sir dan sirul asrol? Kesane kula niki nggih mboten salah dalane ngoten, Gus.
Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak ya, ketika kita mengeluarkan konten di YouTube, entah terkait ilmu apapun, terserah, mestinya si pengeluar konten itu harus menyertakan adminnya, artinya nomor pribadi yang harus bisa dihubungi. Lebih-lebih tentang masalah kajian ilmu pada Allah, mestinya seperti itu. Dados menyertakan admin atau nomor yang bisa dihubungi setiap saat dan waktu untuk bertanya, sehingga belajar di YouTube manakala ada wasilah nomor yang kita hubungi terhadap si pengeluar konten alias pendai iki bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita masyarakat tidak semuanya akan paham manakala ada nomor yang bersangkutan yang mengkaji itu menyertakan, kita bisa untuk bertanya lewat WA, lewat jalan-jalan yang lain, telepon, SMS. Mestinya begitu Pak, mestinya loh ya, mestinya seperti itu. Makanya saya mengacu pada pengalaman yang sudah-sudah. Setiap kali apa konten saya sertakan di situ nomor yang harus dihubungi manakala ada ketidakfahaman. Sehingga dengan begitu saya menganggap tidak ada bedanya Anda belajar lewat YouTube dengan panduan nomor yang bisa untuk ditanyakan dan tanya jawab dengan yang di majelis taklim ini. Dengan dasar inilah aku yakin masyarakat kita umum yang tidak paham, walaupun dia tidak bisa ada waktu kesempatan untuk rawuh di dalamnya yang bersangkutan, itu bisa berkomunikasi. Makanya saya sendiri melakukan hal seperti itu. Walaupun jenengan tidak bisa tanya secara langsung ke rumah atau ketemu di mana, ketika membuka konten saya, jenengan ada yang nggak paham, bisa langsung tanya lewat WA yang sudah kami siapkan di situ. Langsung saya tidak memakai khalifah. Saya tidak memakai khalifah. Walaupun dianggap manajemen kurang bagus, terserah. Cuman dasar kula supaya masyarakat ini bisa berkomunikasi langsung terhadap saya sebagai sumber. Ini secara syariat seperti itu. Mestinya seperti itu Pak. Tetapi saya pun tidak akan pernah menyalahkan beliau-beliau tidak menyertakan wasilah lewat nomor dalam setiap konten. Tidak saya salahkan karena itu haknya masing-masing. Mungkin beliau-beliau yang tidak menyertakan wasilah di situ lewat nomor yang bisa dihubungi supaya bisa langsung bertemu. Bisa jadi seperti itu Pak. Bertemu di mana, ketika saat mengisi kajian di wilayah mana, itu bisa bertemu. Mungkin seperti itu. Tetap saya husnudzon supaya bisa ketemu langsung secara fisik. Oke, kita kembali kepada masalah dzikir Pak. Yang ditanyakan apa sih dzikir sirri itu? Kalau kita mengenal dunia thariqah, sirri itu sesuatu yang diucapkan di dalam hati, bukan di lisan. Kalau di lisan disebut jahr. Ada di situ sebagian ulama mengatakan tidak sir, khafi. Dzikir khafi.
Ada yang mengatakan dzikir qalb, dzikirnya hati. Mana? Oke, terserah. Apapun nama, semuanya saya anggap benar, walaupun beda-beda nama. Yang jelas substansinya sir adalah zikir yang masih menyebut nama. Nama Allah. Urusan praktek teorinya keluar masuk nafas hu Allah atau Allahu atau Allah urib, silahkan. Semuanya tak benarkan. Wong nama kok. Yun sewu. Kita di sini mengatakan bahwasannya yang kita masak itu adalah nasi. Lah ini ada yang mengatakan yang kita masak itu beras, yang kita masak itu padi, yang macam-macam. Berbagai macam nama silahkan, ya. Kita kalau di Inggris kalau mengatakan beras berarti bukan beras tapi rice. Lah itu dah. Wis beda nama monggo. Tapi substansinya harus satu. Wis gak apa-apa Pak, beda bendera silakan. Jangan bertengkar. Tujuannya hanya satu. Silakan. Wis. Kalau dzikir sir itu adalah menyebut satu nama, ketika kita menyebut Allah, orang lain menyebut hidup, orang lain menyebut urip, jangan pernah kau salahkan. Karena semuanya itu juga nama dan sifat. Lah, zikir jahri siri, mohon maaf, atau khafi, di sini yang jahri itu biasa itu kita lakukan ketika saat kita itu masih di syariat saja. Niki jahri Pak. Jahri itu diucapkan di lisan la ilaha illallah. Kedua zikir niki Bapak, iki endingnya kita di makom mukasyafah. Makom di mana jenengan iki akan dibukakan pintu kegaibane makhluk. Ya. Tatkala panjenengan mengistiqomahkan zikir jahri dan siri atau kolbi atau khofi, pasti endingnya di situ karena itu menyebut asmo si makhluk. Wis. Tapi kalau kita naik pada sirul asror, iki nama lho Pak ya. Nama kelompok dzikir, duduk dzikir sirul asror, mboten. Di dalam sirul asror niki ada 3 tahap atau 3 pintu syu'arul basiroh. Kedua ainul basiroh, ketiga hakul basiroh. Ini hanya nama loh Pak. Prakteknya bagaimana? Sirul asr adalah dzikir yang Anda sudah tidak mengucap nama atau sifat, karakter, dan apapun. Di dalam hati jenengan ini ada ruh. Lah, ruh itu punya ainul basiroh, mata ruh. Mata ruh itu akan bisa menyatakan wujud sang yang wujud manakala mata ruh itu kebuka. Hijabnya mata ruh itu kebuka. Lah, bukanya hijab, orang Jawa mengatakan hijabi hati, tutupi hati. Lah ini ya. Manakala jenengan iki dikatakan hijabnya itu terbongkar, itu kalau Anda melakukan sirul asror. Praktek sirul asror pertama adalah syu'arul basyirah. Di dalam hatimu itu ada iman, ada rasa Pak. Wong Jawa ngarani rasa.
Qur'ane iman. Anda saya katakan hidup itu semuanya hidup itu adalah Allah. Percaya enggak? Kalau Anda enggak percaya, enggak mungkin bisa ketemu. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, enggak akan ketemu Allah. Tapi kalau Anda ada iman di dalam hatimu bahwasanya hidup yang bukan sifat yang segala-galanya ini itu adalah wujudnya Allah, maka Anda akan bisa bertemu Allah dengan syarat proses ini. Laksana gini, Pak. Oke. Saya memegang korean. Tak gegem. Jenengan ora ketok loh. Karena apa? Jenengan terhijabi dengan tangan saya. Taruh saja ini Allah. Taruh saja. Perumpamaan, Pak ya. Oke, jenengan saya kasih tahu, Pak, Bu, di dalam tangan saya yang saya genggam itu adalah korean. Kari Anda percaya atau tidak? Kalau Anda tidak percaya, tak jamin tidak akan pernah ketemu korean. Saya katakan, yang memiliki nama Allah diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1, huwallazi subhanalladzi asra bi 'abdi lail. Dialah ya alladzi dzat, subhana maha suci sapa alladzi dzat ya, hidup asra yang memperjalankan dirimu dari rumah ke sini. Hidup itulah yang memperjalankan dirimu dari rumah sampai ke sini. Dan hidup itulah Allah. Anda saya kasih tahu seperti ini kok durung percaya. Kalau hidup yang bukan sifat itu Allah, tak teruskan, susah Pak ini. Susah, nggak masuk. Laksana ada gelas tertutup, saya masuki air, bisa air masuk, pasti tumpah. Makanya kadang-kadang ulama dulu, Pak, mengapa tidak mau mengatakan tentang ini di muka umum, orang yang belum kenal, sebetulnya alasan fitnah itu alasan abal-abal. Cuman beliau itu mempunyai satu pertimbangan, percuma tak gemehno gak lalio. Iku mah ngapain gak masuk? Eman-emani waktu, eman-emani pikiran, eman-emani wis macam-macam. Sebetulnya di situ bukan karena takut fitnah, ndak. Memang itu alasan yang tren, takut fitnah. Tapi kalau sampean percaya di dalam genggaman saya koreang, bagaimana sekiranya panjenengan iku ke ainul basiroh melihat korean itu nyata? Sama. Saya katakan lewat surat Al-Isra ayat 1, saya katakan dialah yang maha suci hidup, zat yang memperjalankan Anda dari rumah ke sini. Niku sebetulnya ayat itu tentang masalah Isra Mi'raj kanjeng Nabi, tapi tak terjemahkan datang jenengan. Yang memperjalankan jenengan ke sini hanya Allah. Tanpa Allah nggak akan mungkin bisa ke sini sendiri sampean. Kari percaya enggak? Kita taruh aja percaya. Oke. Percaya sampean itu lupa disebut iman, disebut syu'arul basiroh. Ada rasa, ada iman di dalam hatimu, itu iman yang benar. Cuman untuk ngeklik ke ainul basiroh bagaimana? Ain melihat itu ketemu, Pak. Carane yang menutupi daripada antara meripat jenengan kali korean ini harus dibuang, artinya harus dilepaskan, Pak, hijab ini. Jadi nggak ada yang menutupi. Ini dikatakan Anda melihat satu paket dengan bertemu.
Kalau sudah melihat yang sebenarnya, berarti keimanan dalam diri jenengan pada Allah itu sudah tidak goyah. Kalau semuanya persoalan itu Allah sumbernya, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda tidak ada rasa khawatir, rasa goyah dari segala hal apapun yang ditampilkan Allah terhadap kita, karena kita sudah yakin semuanya itu Allah. Berarti hakul basyirah. Digodalah kita, oh bukan Korean itu roti goreng. Oleh karena Anda sudah melihat Korean wujudnya, nggak mungkin percaya. Gimana? Nggak mungkin percaya. Pasti mengatakan itu Korean. Sama dengan kipas iki, Pak ya. Iki secara syariat kita ngomong ISIS itu sebab udara yang digerakkan oleh kipas. Lah kipas motor yang dugi setrum. Lah ngoten nggih. Syariat. Tapi syariat ini bisa kami batalkan dengan hukum hakikat. Tanpa Allah bisa? Udah jawab. Iman jenengan sama jawab. Tanpa Allah bisa? Walaupun listriknya muncul? Sama jawab. Ningati. Kalau sampai percayanya itu hanya karena setrum, terus kipas itu sehingga menimbulkan ISIS, berarti iman sampean iku duduk di nurul iman, belum di hakul iman. Tadi sudah dikatakan walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat etan jagat kulon, sekecil makhluk apapun itu yang menggerakkan adalah Allah hidup. Oke. Termasuk iki gerak. Nek sampean kali kulon delok setrume, delok kipase, iku syariate, tapi hakikate nek wis iso sampean delok maka batal ini. Artinya batal. Oh, berarti yang menggerakkan semuanya itu bukan setrum tapi Allah. Terus sampean bantah. Saya coba tak jabuti setrume lah ngono. Lah mandek. Lah ngono. Ya ngoten nggih. Oke, sampean jabut setrume mandek. Senek pancen iki Allah, iso tah iki munyer dhewe. Lah ngoten nggih. Oke. Mohon maaf Bapak. Ketika Rasulullah menghadapi kaum Taif itu seperti itu. Suatu saat Allah mementokkan ya. Hah? Mengiyakan ya. Memperlihatkan ya mukjizat Allah terhadap Rasulullah. Suatu saat ada momen yang tidak. Tapi kita ingat bahwasanya percaya enggak innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya ini Pak, kita dalam menghadapi kondisi apapun dunia ojo mung nganggo akal saja, pakai hati. Silakan nganggo akal, tapi juga harus pakai hati. Apa masalahnya? Karena kita itu tidak terlepas dari Allah. Tatkala kita memakai akal, pasti kita akan dikatakan telah menggagai daripada kewenangan Allah. Itu hakikatnya begitu pun. Terus sakit. Ketika jenengan sudah terus menerus berzikir sirul asr, diem Pak niki zikir sampai nu diem, jasad hati ku diem, tapi ngeroso menyang perkara apa ae kabeh iku semata-mata hanya karena Allah. Itu Anda lakukan terus menerus sampai di mana panjenengan nanti dikatakan Allah di pintu yang kedua ainul basirah bertemu. Lah yang dimaksud bertemu ini Bapak Ibu lah ibsorun wa mubsorun wa basarun. Nek cara hikam Ibnu Athaillah ngono. Maksudnya piye? Sing nyawang ya wis gak ono, sing disawang ya gak ono, perkara sing kanggo nyawang mripat ya wis fana semuanya. Wis sampe narani apa? Sampe ngarani apa niku? Kosong.
Jawen ngarani suwung. Tapi di dalam kesuwungan, di dalam kosong, kau akan menemukan hakikat sing wujud. Sebab perkara sing kau anggap wujud iku karena diwujudno perkara sing sak temene wujud. Ketika kita melihat perkara sing diwujudno, maka kau tidak akan pernah melihat yang wujud. Nggak akan pernah. Kau akan ketemu yang wujud sesungguhnya manakala kau sudah tinggalkan perkara yang kau anggap wujud. Sebab perkara yang kau anggap wujud iku hakikate Adam tidak wujud atau tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Yes. Nanti ada Pak zikir selanjutnya tidak sirul asal, ada lagi satu tingkat fanaul dzikri. Artinya kalau kita sudah di hakul basiroh, maka disitulah penyempurnaan makrifat di makom jam'i, makom di mana Anda di dalam diri Anda itu sudah di tingkatan dzikir yang paling puncak, la ilaha illa ana. Tadi di dzikir jahri niki la ilaha illallah, nama dikenal no. Terus di torikoh di siri ini nanti ada la ilaha illa huwa, atau dia. Kalau kita sudah masuk pada sirul asrar, di situ kita akan kenal dzikir la ilaha illa anta. Anta berarti dekat. Su'arul basiroh, Anda merasa selalu dibimbing Allah, kehadiran Allah di dalam hati sampai terasa hidup itu Allah. Oke, itu diteruskan akhirnya terakhir la ilaha illa ana. Ingat, Allah sudah menyatakan tentang masalah tauhid tingkatan ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, tidak akan kuutus utusanku mulai Adam sampai dirimu kecuali intinya membawa wahyu ini. Apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Artinya gitu secara lugat. Secara bahasa artinya tidak ada Tuhan kecuali saya. Nek tauhid sing dek-dekan mang la ilaha illallah ta? Munggah titik huwa, munggah titik anta, munggah maneh terakhir ana. Al-Anbiya 25. Iku maksudnya tentang Rasulullah tidak akan pernah diutus Allah ke bumi untuk memberikan tauhid terhadap umatnya kecuali sampai tingkatan makrifat pada Allah. Bahasa aku ingsun kudu ingsun tutu Allah, tutu ingsun hamba. Paham? Ini Bapak pasti akan dibantah oleh ahli kitab yang masih ada di hukum syariah. Mesti dibantah. Wong kula biyen nggih bantah kula. Dadi kula niki nggih mantan tukang bantah. Estu Pak. Jujur mawon. Jujur pendidikan kula nggih mohon maaf sangka aban niku dari pondok ke pondok, dari pondok ke pondok. Jadi kitab sakmono kae nek menurut kula basa tak lebokno nang wahyu Allah situk niki. Ya Allah, bahasa kula ngene kok gak biyen. Oh gak kena ngono kabeh ana prosesi. Itu ngeten. Oleh karena saya tidak bisa, tidak ada ajaran untuk
menghilangkan keakuan hamba, eksistensi kehambaan diriku, wis mbantah terus. Mergae kula berpedoman akal niki, logis. Tapi saya tidak memakai hati, belum di situ Pak. Pada saat itu bantah juga. Tapi ketika Allah membuka hati kita tentang ajaran dinul haq Allah lewat Rasulullah iku mau nggal didi merapat Pak. Etika adab tata krama nang Allah roh niki nggal didi. Jadi intinya la ilaha illa ana itu Kanjeng Nabi iki umpama ya tidak mau membawa dinul tauhid, membawa tingkatan tauhid terhadap Allah sing paling dhuwur, nggak mungkin beliau dijadikan sebagai rasul di bumi ini. Intinya ngoten. Jadi siapapun rasul manakala menolak niki berarti duduk rasul. Paham maksud kula? Wa ma arsalna, saya Allah tidak mengutus ya min qablika sadurunge awakmu Muhammad ngutus mir rasulin terhadap satu utusan illa nuhi kejaba tak wene wahyu iki ilaihi annahu rupane wahyu la ilaha illa ana. Apa kok gak la ilaha illallah? Ayo. Padahal ning Quran ana la ilaha illallah. Huwa anta ana. Karena ini puncak dan inti dari segala wahyu. Berarti tak ringkes Kanjeng Nabi biyen nggih genahke perkara ajaran dinut tauhid supaya umat roh iki bisa makrifat nang Gusti Allah. Ada yang bantah, mana dasarnya Rasulullah pernah menyampaikan itu? Kula nggih jawab ngene, matamu gak ndelok surat iki ya. Nek umpama gak ndelok surat iki, gak mungkin ayat iki dikeluarkan. Maneh kurang. Oke, surat Al-Ikhlas katakan Muhammad kul huwallahu ahad, itu kan ya ketauhidan. Cuman saja berhubung ketauhidanku iku masih duduk la ilaha illallah dengan la ilaha illallah, maka saya ketika diberikan tauhid anta ana nggak bisa terima karena egoisme kula niku tinggi Pak. Paham nggih? Tapi ya memang kudu ngono ya ta? Engko suwe-suwe kebuka dhewe. Ngoten. Sampeyan ngerti kucing niku to? Sing diwedeni apa? Banyu to? Tatkala mau didusi isine kabur nyakar-nyakar lak ngoten. Tapi nek bendina sampeyan dusi wis ngerti dingine air akhirnya gak ndadekno wedine kucing. Makanya sampai anak kucing gak usah digepuk tabyoren sampai banyu sembelayu dhewe. Mereka kucing wedine ambek banyu. Duko nek kucing sing ono Mas sampean anggora sing sampean bendino sampean berseni niku benten maneh. Kadang yo adus dhewe kok. Macan niku lho sami mawon to kali macan. Wedi jane ambek banyu tapi berhubung wis alami ya mboten wedi ngoten. Biasa Pak. Jadi kembali kepada pembahasan dzikir Pak ya, khususnya dzikir sirul asror ikut dzikir roh Pak ya, dzikir dimana tanpa ucapan tapi hanya merasakan itu mengimani hanya pada Allah tidak pada selain Allah. Dalam ayat apa saya lupa, jikalau perkara bagus datangnya dari Allah, jikalau perkara itu jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Oke, ini kalau kita memahami ayat ini, kalau tauhidnya la ilaha illallah dan la ilaha illallah bisa, artinya membedakan. Nek elek teko nafsu, nek apik teko Gusti Allah.
Coba sedikit sampai munggah ning tauhid anta kali ana. Bagaimana itu? Iku didelok ning kono. Mun dilebokno tauhid Allah ambek huwa tok rek, sampai lebokno sikapi dari tauhid anta wa ana. Iku bagaimana dalam mensikapi firman Allah tersebut. Intinya golongan ahli syuhud dengan ahli hijab berdebat masalah ini, dan atau ahli syuhud dengan ahli hijab berdebat tentang masalah Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Sehingga khilafah ini ada khilaf luru. Ada yang mengatakan beliau oleh Isra Mi'raj iku biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Tapi makalah yang lain mengatakan ma'a jasadihi, beserta jasadi. Kayangan ya wis Pak. Dua pendapat yang tidak sama itu bagaimana miturut panjenengan iku kaono sing salah, berarti harus ada keseimbangan. Oke, wonten melih monggo. Cek. Sampun ah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih, sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang diberikan Allah terhadap kita, pemahaman ilmu untuk semakin baik lakuni roh ini, lakuni hati terhadap Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita dan keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.